Presiden Joko Widodo mengunjungi warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Selain melihat langsung kondisi warga terdampak, Jokowi juga memberikan bantuan kepada warga. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada para korban atas kejadian di Pelumpang ini. Kemudian yang kedua, saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Ya. Masalah bantuan seperti apa, Pak? Masalah bantuan. Ya udah nanti diurus oleh kapan, Pak, untuk relokasi Pak Gubernur. Paling lama kapan? Ini segera diputuskan sehari 2 hari ini oleh Pertamina dan Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tapi memang zona ini harusnya zona air. Entah dibuat sungai, entah dibuat harus melindungi dari objek vital yang kita miliki karena barang-barangnya di dalamnya memang barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk. Artinya objek vital lainnya, Pak, selain di sini akan diaudit semua, Pak, yang ada di seluruh Indonesia? Ya, sudah saya perintahkan tadi. Ya. Tahun 2009 Pemda pernah mengusulkan buffer zone 50 meter itu kan menyangkut juga masa kepemimpinan Bapak di DKI. Seperti apa sih Pak proses Ya, dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya, sungai. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah Merah ini kan padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama. Ya. Jokowi, tapi kalau misalnya direlokasi deponya, Pak, kemungkinan mereka tetap tinggal di sini bisa, Pak? Ini yang baru nanti dibicarakan. Apakah ini ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi. Apakah deponya yang digeser, apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana, tapi harus segera ditemukan solusinya. Ya. Terima kasih, Pak. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran depo Pertamina Pelumpang, kita akan bergabung dengan Yasmin Rahmadi yang saat ini berada di posko pengungsian. Selamat siang Yasmin, bagaimana kondisi saat ini di lokasi Anda berada? Ya, selamat siang Shinta dan juga pemirsa. Nah, menurut data terakhir yang kami dapatkan, memang jumlah pengungsi yang berada di posko PMI Jakarta Utara yang merupakan korban dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah sebanyak 121 pengungsi. Artinya memang ini sudah bertambah dari data terakhir yakni 71 pengungsi, sekarang menjadi 121 pengungsi. Karena menurut keterangan dari pihak PMI ada sejumlah warga ataupun korban kebakaran yang tadinya menginap di rumah kerabatnya ataupun rumah keluarganya dan mereka menganggap bahwa hal tersebut tidak kondusif. Mereka pun datang ke sini untuk mengungsi di posko pengungsian yang terletak di Jakarta Utara. Nah, dari 121 pengungsi tersebut pemirsa memang 44 diantaranya ini merupakan anak-anak sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah anak-anak yang mengungsi di sini cukup banyak dan tadi pun kami melihat bahwa di salah satu tenda yang berada di posko pengungsian PMI ini digelar program trauma healing, yakni adalah untuk
melihat apakah anak-anak yang mengungsi di sini mengalami trauma-trauma tertentu, terlebih anak-anak yang mungkin kehilangan anggota keluarganya begitu. Dan memang program trauma healing ini berupa berbagai macam program ataupun kegiatan. Tadi pun mereka diajak untuk bernyanyi bersama-sama, lalu bermain game seperti ular naga, dan juga mereka tadi diajak untuk mewarnai bersama-sama. Tadi dikatakan bahwa situasi atau kondisi mental dan psikologis dari anak-anak di sini secara general ini dikatakan dalam keadaan yang cukup baik. Nah, sementara di sebelah kiri kami pemirsa saat ini kami melihat adanya dapur umum yang dipersiapkan untuk para pengungsi, di mana ini diadakan oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Basnas yang sebentar lagi akan mendistribusikan makanan kepada para pengungsi yang berada di sini, mengingat memang sebentar lagi ini merupakan jam makan siang dari para pengungsi yang berada di pengungsian PMI Jakarta Utara. Berbagai makanan pun terlihat pemirsa sudah dipersiapkan untuk para pengungsi di sini. Di antaranya tadi kami melihat adanya makanan instan berupa mie, dan kami juga melihat adanya lontong dan juga minuman seperti teh dan juga bubur kacang hijau yang dipersiapkan untuk para pengungsi yang berada di sini. Tadi pun kami sempat berbincang dengan beberapa pengungsi di sini pemirsa, dan mereka mengatakan bahwa bantuan yang mereka terima di sini sudah cukup banyak dan juga sudah mencukupi kebutuhan mereka, seperti contohnya pakaian, lalu makanan, ini sudah mereka terima dengan baik begitu, meskipun tentunya ada beberapa hal yang masih mereka butuhkan hingga kini, yakni diantaranya adalah pakaian dalam, lalu alat sholat, karena mengingat sebagian besar dari para pengungsi yang saat ini menetap di pengungsian Posko PMI Jakarta Utara, ini rumahnya habis ludes terbakar, sehingga mereka tidak mempunyai pakaian dalam ataupun alat sholat, dan hal ini yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi di sini. Sementara itu pemirsa, beberapa dari pengungsi ini juga sudah pulang ke rumahnya masing-masing, mengingat kemarin memang jumlah pengungsi yang berada di posko pengungsian ini sempat mencapai angka sekitar 340, namun angka ini sudah berkurang hari ini, mengingat untuk para pengungsi yang rumahnya tidak habis terbakar, ini sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing jika dianggap situasi di rumah mereka sudah lebih kondusif. Nah, membahas mengenai kondisi kesehatan dari para pengungsi di sini juga bisa dikatakan dalam keadaan yang cukup baik pemirsa. Artinya memang pihak dari PMI juga sudah melakukan asesmen terhadap kondisi kesehatan dari para pengungsi yang dikatakan sudah dalam keadaan yang cukup baik, baik itu secara fisik ataupun mental. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Shinta.